Allah yang benar di dalam Yohanes 17 nomor 3. Silakan Bapak bawa datanya gitu loh. Di mana di Jadi dalam Bible tertulis seperti yang saya tanyakan dan Yesus katakan gitu loh. Ini kan jadi Yesus gini, perkataan Yesus, silakan. jadi gini ya Pak ya, biar saya luruskan ya. Jadi tadi saya katakan tadi apa judulnya Anda sebut. Sekarang jawabannya gitu. Kalau Anda percaya dengan Yesus, Anda yakin akan hal itu. Tetapi kalau Anda tidak percaya Tuhan Yesus, makanya Anda bolak-balik. Oke, Betul nggak? saya jawab Pak ya. Oke. Saya percaya dengan perkataan Yesus yang di dalam Yohanes 17 nomor 3. Ah, Ini yang saya betul. percaya, iya kan? Iya, Nah, betul. nah begitu. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak. Ah, Di mana Yesus mengatakan bahwasanya dia Allah yang benar dan Allah yang benar mengatakan bahwasanya aku adalah Yesus. Coba Bapak tunjukkan datanya, itu aja nggak usah lompat-lompat kemana. makanya Silakan tadi Pak. makanya aku bilang tadi Bapak, kalau Anda percaya, Anda akan mengikuti. Tetapi Anda tidak percaya, makanya Anda bolak-balik berbicara kayak gitu yang tadi. Eh, apa? Loh, begini, kami hanya percaya Ah, terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus, bukan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja. Nah, makanya tadi ya Bang Sidik, guru besar, bertanya bahwa apakah Yesus pernah berkata demikian bahwa aku adalah Allah yang benar, kan begitu. Kalau Yesus pernah berkata demikian, harus dipercaya. jujur. Jadi saya jawab ya. Justru saya percaya sama Bagaimana? Tuhan. Justru saya percaya sama Tuhan saya, makanya saya jawab kayak gitu. Betul. Halo. Ya lanjut lanjut Pak, lanjut. Justru saya percaya sama Tuhan Yesus, makanya saya meyakini Tuhan saya itu Tuhan Yesus. Anda sudah paham? Oke. Ah, Sudah? Sudah? jadi sedangkan Anda tidak percaya, makanya Anda mengutip ayat-ayat Alkitab tadi. Oke. Gini Ah, Pak. jadi, Oke, sudah. Bisa gantian Pak? boleh silakan. Oke. Saya Nah, saya ini saya ini hampir-hampir mau pendeta, hampir-hampir iya. mau pendeta. Oke, jadi gini Pak. Ah, ah. Kata Yesus yang saya percaya, Ah. itu yang saya percaya perkataan Yesus. Apa kata Yesus di dalam Markus 12, 28, 29? Bapak Ah. tahu kalau Bapak seorang anu, apa perkataan Yesus di situ? Markus 12, 28, 29. Markus, Markus 12, 28, 29. ambil, ambil dulu Alkitab dulu. Biar Oke. kita luruskan dulu ya. Oke. Jadi Jadi Bapak ambil Bible, saya bacakan ya, nanti Bapak baca lagi. Oke, jadi Markus saya 12, sebentar Pak, saya sedikit saja. Saya sedikit ya. ah, Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan berkata, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab ah, Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan ah, Allah kita itu, Tuhan itu Esa." ah. Itu Pak. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyembah apa yang dia kenal. Yesus bukan ateis. Yesus bukan Tuhan. Yesus bertuhan. Yesus punya Tuhan. Yesus dia menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saya jawab Jadi ya. Tadi kan minta jawab. dalil. Oke, jawab dulu saudaraku. Silakan. Ya, jawab. Iya, tadi kan dia ngotot kan minta dalil ya kan. Gimana Yesus kan ya. Ini di Yohanes 10 kan aku bacakan. Dombaku mendengar suaraku dan mengenal Ah, mereka. Aku mengenal mereka. Dan mereka ah, mengikut aku. Dan aku memberi hidup yang kekal, kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Udah jelas Pak ya. Itu amin. kenal dombanya. Jadi gak kenal sama Bapak. Karena Bapak bukan dombanya.
Jadi Bapak ngotot Yesus bukan Tuhan, wajar Pak. Karena Yesus nggak kenal Bapak gitu loh. Paham Iya ya Pak ya? betul. Sudah, sudah, Ah, sudah. Nah, ini sebenarnya bapak-bapak di sini yang Kristen ini kelahi sama Bible bapak sendiri. Yohanes 10:29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Siapa Bapak di sini? Yaitu Allah yang benar. Kan gitu ya. Siapa? Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Jadi Bapak ini kelahi dengan, jadi Kristen-Kristen ini kelahi dengan Bible kalian sendiri. Bukan kelahi sama kita-kita, bukan. Gitu loh. Kalian berantem dengan Bible kalian sendiri. Gitu. Kan gitu ya? halo Pak Basir. Halo Pak Basir. Betul. Saya tambahkan Halo. lagi ya. Silakan, silakan. Saya tambahkan lagi. Siapa tadi yang mengatakan bahwa karena kalian tidak percaya kepada Yesus? Loh, memang tidak ada yang bisa percaya kepada Yesus sebenarnya. Kenapa? Sesuai dengan perkataan Yesus di Yohanes 12:44. Apa kata Yesus di situ? Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia bukan percaya kepadaku, melainkan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Dari Yesus itu percaya menurut perkataan Yesus. Bagaimana itu? Bingung? Bingung ya? Bukan bingung, bukan. Oh iya, silakan. Saya bukan bingung. Jadi kayak saya tuh Pak, kalau yang namanya seorang jemaat, apalagi menyerupai pendeta itu kepala dingin, hati panas, kepala dingin. Jadi kalau menghadapi begini Pak, sudah biasa saya, sudah biasa. Jadi itulah dibilang itu. Coba dulu baca dulu Korintus 6 ayat 66. Ada nggak Alkitab Anda di situ, Bapak? Ya, ya Pak, Korintus. Nah, Saya kenapa nggak dengan megang Korintus? Alkitab. Korintus Alkitab ada di kepala saya, Pak. Korintus Gimana itu? Korintus 6 ayat 66. Coba lu baca dulu. Nah, kenapa Pak? Coba lu baca dulu kalau ada Alkitab Ya, Anda. ini Korintus ya, perkataan Paulus ya, surat-surat Paulus. Bukan ke Korintus 6 ayat 66. Korintus 6. Korintus 6. Mulai dari itu Ayat- banyak mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia, kan gitu ya. Jadi Maka ya kan? jadi Anda ada paham maksudnya itu kan? Kenapa Pak di sini? Nyambung Nyambung nggak dengan pertanyaan saya? Nyambung, justru saya nyambung makanya. Berarti Bapak udah paham Apa di situ, Pak? pertanyaan saya Pak tadi? Jadi udah paham arti Korintus 6 tuh ayat 66 itu? Iya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Terus nyambung nggak dengan pertanyaan saya Pak tadi? Nyambung, Dimana- makanya saya nyambung, makanya saya ahlikan itu ayat itu pada Anda. Iya. Di mana di sini Makanya- tertulis bahwasannya Yesus mengatakan akulah Allah yang benar pencipta langit dan bumi, mana? Dan Allah yang benar mengatakan aku adalah Yesus gitu loh. Mana Pak? Jadi makanya saya bilang tadi, kalau Anda percaya Tuhan Yesus, makanya semua yang di Tuhan Yesus selama di bumi Anda akan percaya. Tetapi Anda tidak percaya, makanya terjadilah Korintus 6 ayat 66. Sudah Pak. Ya, Pak, itulah. mau percaya kepada Yesus sebagai apa Pak? Ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan, oke. Dia diutus hanya kepada umat Israel gitu. Tapi kalau percaya kepada Yesus pencipta langit dan bumi, Yesus tidak mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah mengatakan bahwasanya aku adalah Allah yang benar. Yesus mengatakan begini. Aku dengar Pak perkataan Yesus. Yesus Jadi tidak gini, dapat, bentar dulu Pak gantian. Bro. Yesus Halo. tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Yesus sendiri. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar dan penghakiman Yesus adil. Sebab Yesus tidak menuruti kehendak Yesus sendiri, melainkan kehendak pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus. Itu Pak, Yohanes 5:30. Nah, makanya saya tanya, melainkan kehendak di dalam Yohanes 5:30 ini, melainkan kehendak dia yang mengutus Yesus ini, mana mengatakan kepada Kristen sembahlah Yesus, mana? Coba, Ya. itu lagi pertanyaan. Aku jawab. Assalamualaikum Gurunda, Masya Allah. Lah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini lah. Halo Pak Basir. lanjut Pak, ada Gurunda saya ini, Iya, iya. lanjut. Iya. Data saya udah hilang Pak, data saya hilang. Halo Pak Basir.
Halo. Saudara mengiring, saudara Ya. mengiring. Pernyataan saudara itu perlu diralat dulu. Bukan percaya kepada dengarkan, Jadi- dengarkan. Oh, iya. Dengarkan dulu, sabar. Oke. Jangan mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi katakan percaya kepada Yesus Tuhan. Betul. Nah, Tuhan Yesus artinya otomatis itu adalah Yesus itu sudah Tuhan. Tapi kalau Yesus Betul, Tuhan, justru itu Tuhan, ya. Nah, Yesus Tuhan bagi siapa? Bagi umat Kristen yang mempercayai, Nah, bagi umat Kristen. Jadi Yesus yang itu, percaya. iya, jadi Yesus itu hanya Tuhan lokal, Pak. Hanya untuk Ah. orang Kristen. Tapi Yesus sendiri juga punya Tuhan. Dari mana Anda tahu? Nah, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Atas kehendak siapa Yesus datang? Kalau bukan Bapa. atas kehendak. Nah, Bapa. siapa Bapak? Siapa Bapak itu, Pak? Itulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, siapa Bapak itu, Pak? Siapa Bapak itu menurut Yesus? Itulah Tuhan, Bapa. Ya, itulah Tuhan. Berarti Yesus datang bukan atas kehendaknya, tetapi atas kehendak Tuhan. Paham Anda dengan kalimat itu? Nah, jadi saya bertanya lagi ya Pak ya. Ya, tunggu dulu. Saya tanya dulu. Bapak paham bahwa Yesus bertuhan? Yesus itu Tuhan, Gini, Pak. gini bro ya. Ya, Yesus itu Tuhan buat Kristen. jadi maka- Tapi buat Yesus dia juga bertuhan. Jadi Gimana? itu- Apakah anak-anakku sudah sampai pemahamannya ke sana? Tunggu dulu, tunggu. Bapak ya, tanya oke. dulu. Apakah Yesus itu bertuhan menurut Yesus? Jadi gini. Oke. Saya Oke, jawab dulu sepakat ya. kita ya. Satu ya. Berarti Yesus itu Oke. juga adalah orang yang bertuhan Dengar yang dulu. dituhankan oleh Kristen. Ya, silakan. Dengarkan dulu ya. Saya dengar. Bicara. Iya. Jadi Iya. gini. Iya. mengenai Ayah dengar, tadi- ayah dengar. Yesus dipertuhankan kan itu Anda bilang tadi kan. Iya, itu fakta kan? Jadi sekarang Heeh. inilah saya buat. Ada perumpamaan di Alkitab. Iya. Ada perumpamaan. Gimana itu, Nak? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Anda yang maksud saya itu? Betul. Jadi Yesus itu adalah pohon. Oke? Betul? Betul ya? Setuju enggak gini, Nak? Itulah perumpamaan. Iya, Itulah perumpamaan Kristen. jadi kita perumpamakan Yesus itu adalah pohon. Oke, Nak? Pengikutnya itu adalah ranting, pengikutnya itu adalah batang, pengikutnya itu adalah buah. Itulah satu paket dengan pohon itu. Nah, sekarang di luar pohon apakah ada yang menanam? Ayo anak-anakku yang cerdas sedikit lah, biar ayah ini tidak kecewa dengan kalian. Ayo. Berarti Anda nggak paham yang maksud saya. Saya jangan pernah Anda Nggak katakan tidak paham. Sekarang begini, nggak paham. Yesus Jadi- itu pohon kan? Yesus itu batang pohon. Itu Apakah sebenarnya Iya, perumpamaan. Betul, perumpamaan. Sebagai pohon, saya umpamakan, ada nggak yang menanam pohon itu? Ayo anak-anakku yang belajar yang cerdas lah, jangan kecewakan ayah. Kalian kan udah umur, yang satu sudah umur 12 tahun, Hanso sudah mau masuk 13 tahun. Anda harus Perumpamaan. belajar. Ayo. Buatlah ayah ini Perumpamaan senang terhadap kalian. Perumpamaan itu kawan gini Iya. ya. Pengertiannya Iya. itu agamamu ke agama saya kau bahas. Itulah arti perumpamaan. Gini anak-anakku. Ketika ayah menjelaskan tentang Bible, Mengerti nggak yang saya maksud itu? Mengerti nggak yang saya maksud itu? saya sangat paham. Ayah paham. Jadi gini. Agama Anda Enggak, bukan gitu. Agama Bukan saya. gitu. Kita bahas makanya ajaran. Makanya saya bilang tadi, buah Gimana? pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ya, betul. Nah, Jadi, kita lihat Anda- pohonnya siapa? Yang Anda anggap pohon di sini siapa? Anda tadi Yang membahas agama Kristen. yang anak-anakku anggap pohon di sini siapa? Pendiri dari ajaran anak-anakku ini siapa? Jadi Siapa susah. pohonnya di situ? Lo kok bertanya? susah memang. Ayah bertanya Susah gitu memang. aja kok susah. Pertanyaan ayah kan gampang kali. Anak-anakku membawa kata pohon. Nah, pohonnya di sini sopo? Susah Anda memang susah memang. Saya memang betul kata kami Tadi- Kristen bilang katakan orang Babel susah untuk mengerti.
Ya, Maksudnya orang bebal. tadi anakku mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu salah. Ayah benerin. Yang benar itu percaya kepada Yesus Tuhan. Nah, sekarang ginilah. Yesus Tuhan itu bagi siapa gitu. Jadi ginilah. Kan bagi anak-anakku. Jadi Nah, sementara dengan agama saya. Bahaslah agamamu. Nggak nyampe Nah, sampai nggak ke situ mungkin. nanti pembahasan itu. Tidak Nggak tidak mungkin. mungkin ayah membahas agama ayah, anak-anakku membahas agama anak-anakku, nak nyambung. Itu bukan dialog namanya, kan gitu. Nah, sekarang kita bahas Jadi Tuhannya ada itu apa? Yesus dengan Yesus Tuhannya Kristen, kan kebalik tuh. Anak-anakku punya Susah memang Tuhan. berbicara sama orang bebal. Anak-anakku punya Tuhan. Orang bebal memang susah diajak bebal. Anak-anak saya di sini ada berapa orang? Ada 2 orang anak saya di sini. Jadi anak-anakku ini punya Tuhan bernama Yesus. Yesus adalah Tuhan bagi anak-anakku. Tapi sayang sekali Yesus juga bertuhan. Yuk. Ayo. Memahami agama Ayo, orang lain. dengarkan ayah dulu, Anda dengarkan bodoh dulu ayah. memahami- Anda bodoh memahami agama orang lain. Yesus yang Anda Ayo. tuhankan itu apakah pernah mempraktekkan menyembah kepada hakikat di luar dirinya? Ayo, yang jujur nak. Ayo pingin kali kalian itu bertumbuh menjadi anak yang cerdas. Ayo. Jadi makanya saya bilang tadi susah untuk berbicara sama orang bebal. Oh, tunggu. Jangan katakan ayahmu ini bebal. Tak boleh. Ayah Memang bebal. bertanya. Memang bebal. Ayah cuman bertanya, apakah Makanya Yesus saya bilang tadi, itu pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. apakah Yesus itu Paham nggak bertuhan? maksud saya? Pohon yang baik akan Dia menghasilkan buah yang baik. dia datang sebagai manusia. Anda memang betul-betul bebal. Anda Pada betul-betul saat bebal. Yesus itu datang Anda sebagai memang betul-betul manusia, bebal. Anda apakah betul-betul Yesus bebal. itu bertuhan? Anda betul-betul bebal. Apakah Yesus itu bertuhan? Ini Oke lah, dulu. saudaraku. Aku berdosa melawan agama tetangga. Pertanyaan sederhana loh. Jadi Ayah saya cuma itu- nanya, apakah Yesus ketika dia datang ke Bani Israel dia bertuhan? Itu aja loh pertanyaan ayah. Kami Kristen ada kasih. Kasihlah musuhmu seperti engkau Kalau mengasihi dirimu sendiri. kenapa anak-anakku tidak jadi- mengasihi diri Anda sendiri dulu? Panjang Anak-anakku kasihi dulu, anak-anakku kasihi dulu dirimu sebelum mengasihi orang lain. Nah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apakah Yesus bertuhan? Sama orang bebal. Susah karena yang Anda ajarkan adalah ajaran Barat. Jadi agama mulai pelajari Om. Halo bro. Karena agama mulai pelajari. ajaran anakku ini tidak bersumber dari Yesus. Jadi memang Agama mulai susah. pelajarin. Jangan Nah, agama orang lain. dengarkan ayah dulu, dengarkan ayah. Ketika Susah Yesus orang bebal. datang, Susah ketika orang Yesus itu datang kepada Bani Israel, Yesus itu bertuhan, anakku. Yesus itu bertuhan. Yesus bukan Susah untuk ateis. orang. Jadi Yesus bukan ateis, dia kalau punya Anda Tuhan. betul-betul beriman, kalau Anda betul-betul beriman, mungkin Anda Gimana? akan memahami saya katakan tadi. Kalau Anda Apa tuh? betul-betul beriman, Iya, apa beriman, itu? Anda Iya. akan pasti akan tahu Heeh. saya tadi itu. Pohon Iya. yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Iya, Paham nggak maksud saya? bagus. Paham nggak? Paham, nggak? paham. Pohon Paham yang ada di Bani, dengarkan. Pohon yang ada yang bertumbuh di Bani Israel itu adalah pohon Nggak duren. nyambung, nggak nyambung. Sementara Nggak Anda nyambung, itu Pak. adalah, dengarkan, sementara Nggak Anda adalah nyambung, bro. buah mengkudu. Sementara Nggak nyambung, Anda nggak adalah buah mengkudu. Bagaimana mungkin kemudian pohon duren ya membuahkan hasil buah mengkudu? Nggak Jadi nyambung kan? Kami Kristen ini mengasihi. Iya. Itu Kasihi ada aja Tuhan. dulu. Kasihi aja diri Anda dulu. Apakah Yesus makanya itu tuh, bertuhan? saya Ini anggap ini tuh- ini susah untuk Mengasihi Anda Anda. jawab. Ini susah untuk Anda jawab. Apakah Jadi- Yesus itu bertuhan jadi atau orang Yesus bebal- itu ateis? Coba. Pertanyaan Tapi- ini memang susah. sangat-sangat mudah loh. Tapi Susah kenapa untuk orang bebal untuk kenapa memahami. anak saya ini tidak bisa menjawab dengan jujur? Padahal setiap hari mamanya sudah kasih minum susu babi, makan empedu anjing. Kenapa anakku belum bisa paham-paham? Pertanyaan ayah sederhana, apakah Yesus yang datang Dari kepada perkataan- Bani Israel itu bertuhan atau tidak, anakku?
Perkataan Coba Anda Anda, udah mengolok-olokkan anak-anak, kami. Dari perkataan Anda anak-anakku udah mengolok-olokkan. Dari perkataan tadi Anda udah ada yang mengolok-olokkan. mengatakan ayahnya bodoh, mengatakan ayahnya goblok. Aduh, beda memang ajaran Kristen sama kita. Iya, Muslim beda. Sangat terbelakang. Ajaran Sangat Kristen itu terbelakang. ajaran penipuan. Ajaran Kristen itu ajaran perkataan penipu. Anda, itu perkataan Anda, perkataan Kalau saya. kalau bukan perkataan itu tidak sesuai dengan fakta, berani tidak anakku menjawab pertanyaan ayah? Itu yang bilang tadi. Hanya bisa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, inilah betul itu. Pepatahmu itu bagus. Pepatahmu itu bagus. Sayangnya, Yesus menanam pohon duren, tapi Anda adalah pohon mengkudu, buah mengkudu. Gak nyambung Anda. Yesus bertuhan, mengasihi tapi Anda Tuhan kan. Saya tetap Ilmu mengasihi dari mana Anda. itu? Saya tetap mengasihi Anda. Kasihanilah Anda diri Yesus. Anda. Kasihani aja diri Anda. Jadi, Yesus itu saya bertuhan. panggil Kristus. Kasihi Yesus itu musuhmu seperti bertuhan. engkau mengasihi Kalau dirimu Anda sendiri. pengikut Kristus, kalau Anda pengikut Mintalah Yesus, dari musuhmu. kalau Anda pengikut Yesus, tidak mungkin Anda Salam, menjadi Kristen. Terasi, salam NNKRI. Karena pengikut Yesus itu adalah praktisi Yudaism, sementara Anda praktisi paganism. Nggak nyambung. Oke, salam saudaraku. Salam. Ya, Salam. anak-anak saya ini lucu-lucu semua. Anak-anak saya lucu, gitu ya. Minum obat dulu. Jadi pahamilah itu perumpamaan itu. Anak-anak saya lucu semuanya. Kasihan ini yang Yesus datang kepada Bani Israel. Ketika datang kepada Bani Israel, dia bertuhan. Kenapa dituhankan? Aduh, anakku ini lucu banget, lucu. Padahal usianya sudah beranjak 12 tahun, masih juga kayak gini. Udah disampaikan kapal selam itu bukan ikan, masih aja dianggap ikan. Nah, itulah parahnya, ya kan? Tiang listrik itu ada sengat listrik sana, ada setrum. Dipikirnya itu jemuran. Jemur kolor di sana kesetrum lah. Hai, anak-anaknya ayah. Ada lagi manggil Tuhan kepada manusia. Sementara nete aja sama wanita lain. Yesus nggak bisa netek kepada neteknya sendiri, kok dituhankan ya. Anak-anakku ini lucu. Di dalam Markus 11 nomor 27, Yesus netek pada ibunya, dituhankan. Aku harus mengudahkan pola apa ngajarin kalian ya, anak-anak bebal ini. Yesus itu datang sebagai manusia, jelas itu. Dan sebagai manusia, Yesus itu bertuhan. Kenapa anak-anakku ini bebal kali? Menuhankan manusia yang bertuhan. La haula wala quwata illa billah. Semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menyembah monyet. Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk nyembah guguk. Si babi-babinya babi, tidak ada babi nyembah babi. Lah ini kalian anak-anakku, ya Allah ya Karim, mau kemana masa depan kalian ini ya? Betah kali lah kalian ini, ya Allah ya Karim. Dombanya Ya, bagus. Domba itu adalah Bani Israel. Apakah kalian berasal dari salah satu istri Yakub? Apakah kalian berasal dari keturunan dari salah satu istri Yakub? Ayo, jawab ayah dulu, Hanso. Jawab ayah dulu, jawab ayah. Apakah kalian berasal dari keturunan keempat istri Yakub sehingga Anda mengatakan diri Anda domba? Ayo. Mumpung ayah ada waktu ini. Dari kandungan ibu cuma. Itu mimpi. Jangan terlalu lebay mimpinya. Jangan terlalu lebay. Ayah tanya kepada Ananda Henso, apakah Nanda Henso ini berasal dari salah satu istri poligaminya Yakub? Karena Yakub mempoligami 4 wanita. Apakah salah satu dari istri yang dipoligami ini melahirkan orang tua dari anakku Hanso? Ayo. Anak rohaninya Yesus cuma. Anak-anak rohani alias serigala berbulu jangkrik. Aduh, anak-anakku ini parah kali. Anak-anak rohani pula dibilangnya. Padahal ada bijinya, ada batangnya, dibilang rohani. Kalian itu jasmani, ngapain bilang rohani lagi? Coba ngaca. Apakah kalian merasa diri kalian itu sebagai hantu Casper yang terbang-terbang? Beribadah secara jasmani. Kalian kan ada jasad. Ya, ada jasad kan Hanso, anak
kalian ada jasad. Hanso beberapa bulan yang lalu cerita sama ayah, Hanso udah mulai mimpi basah loh ayah. Nah, berarti kamu anak jasmani, ngapain ngaku-ngaku anak rohani, kucluk? Hah? Kita ini rohani Tip- secara Ro- beragama. Rohani apa? Rohani beragama. Maksudnya apa itu? Ayah ndak ngerti. Coba terangkan ke ayah. Israel itu anak jasmani, kalian Kristen adalah anak rohani. Coba terangkan ke ayah. Ayah ingin tahu. Ketika Yesus berkata, semua boleh kau makan, bukan apa yang masuk dalam mulutmu yang mengajarmu, Berarti narkoba boleh dimakan juga, Hanso? Narkoba boleh juga, baygon bisa juga kamu minum. nggak boleh. Bisa? Nggak boleh, tapi kan tidak dilarang, katanya tidak haram. Gimana, Hanso? Bukan apa yang masuk yang Lah, haram. iya, yang masukkan aja situ. Masukkan tinta cair apa gitu, tinta print. Kan halal toh? Bensin apa? Minumlah itu semua. Aduh. Percuma ayah sekolahkan kamu sampai di planet Mars. Ilmunya masih kayak gini. Ya kan gimana coba? Hah? Coba ayah mau lihat kamu minum Kalpanax. Bisa nggak? Untuk apa minum Kalpanax? Kan halal. Loh, itu makanan bukan? Minuman kan masuk ke dalam mulut. Atau ambil sendal jepit masukkan ke mulutmu. Berguna nggak sama tubuhmu? Ya mana tahu berguna. Coba aja dulu. Ya enggak lah. Nah, buktinya anakku menyembah Yesus memang berguna. Oh jelas. Mana legitimasi dari Yesus? Barang siapa yang menyembah aku, dia akan memiliki biji sangkar besar sebelah. Mana coba tunjukkan di mana itu dia katakan. 11 bunyi begini. Jawab Yesus, akulah Ah. kebangkitan dan hidup. Oh, dia kebangkitan. Dia kebangkitan dari mana? Loh, kamu nggak percaya, nggak apa-apa. Enggak, Yesus kebangkitan dari mana? Dia bangkit dari pingsan, bangkit dari tidur, atau bangkit dari apa ini? Bangkit dari keterpurukan. Yesus bangkit dari apa? Jangan kau dalam. maknai secara Dalam mana? Dalam karung. Ini mau 17 Agustus lomba makan karung, lomba lari karung. kok gini amat ya kualitasmu ya. Iya, kalian itu unyu-unyu, otak nggak berfungsi. Yesus bertuhan, kenapa dituhankan? Hanco. Kayak begini. Malu. Hanco, ayah pingin tahu. Begini, aduh. Hanco, ayah pingin tahu. Hanco tahu nggak Apologetik kalau Yesus banget. itu tidak sebagai manusia, Yesus itu ateis. Mainannya Yesus menyerang itu- pribadi. Astaga. Hanso dengar. Yesus sebagai manusia dia ateis atau bertuhan? Dialah Tuhan itu. Pertanyaanmu Saya tidak tanya itu anakku. Saya tanya Yesus itu ateis atau bertuhan? Pertanyaanmu salah. Yesus itu Loh, kenapa bisa salah? Yang berdoa semalam-malaman bersungguh-sungguh memanjatkan doa kepada yang hakikat di surga itu sopo anakku? Ya. Yesus. Nah, dia berdoa itu acting, sandiwara, bohongan atau sungguh-sungguh? Ya kamu nggak paham soalnya keilahiannya. Jangan kok ada ilahi? Jangan dulu munculkan keilahian. Kemanusiaannya dulu. Kemanusiaannya Yesus itu ngapain dia berdoa? Ngapain dia berdoa? Sandiwara? Enggak lah. Dia berdoa Pura-pura? kepada sang Acting? sumber. Dia Acting. memang dari sang sumber cuma. Dia dari sang sumber. Berarti dia berdoa kepada sang sumber. Bener. Berarti dia bertuhan. Tuh, dia dan sumber itu satu cuma. Lah, kalau dia satu ngapain dia berdoa? Loh, itu kan nggak masalah, interaksi kan? Lah, kok interaksi? Katanya satu. Bener. Kalau dia satu kenapa berdoa? Memohon, meminta. Jangan tahu kan? Hah? Sisi kemanusiaannya dia kan itu berinteraksi. Berarti dia bukan sang sumber. Dia dari sang sumber itu cuma. Iya, dia dari sang sumber. Alam semesta ini dari mana rupanya? Dari sang sumber atau Alam semesta ini dari firman-Nya. bukan dari sang sumber? Bukan dari sang sumber, bukan. Yesus. Iya, alam semesta ini bukan sang sumber.
segala ciptaan ini diciptakan oleh Yesus. Ngerti nggak? Di mana dalilnya itu, Kenzo? Henzo, di mana? Sesuatu diciptakan melalui firman. Ya, melalui firman itu betul. Segala sesuatu diciptakan melalui firman itu betul. Iya, Itu betul. Sang Ya, firman nah, itu, bro. Yesus diciptakan dari apa? Yesus itulah sang firman, sang logos gitu loh. Kok Yesus sang firman? Kalau Yesus sang firman, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Loh. Loh. Dan datang dari Bapa, dari sang sumber. Iya, sekarang kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri kalau dia adalah sang logos? Karena dia kan memang interpretasinya sang sumber cuma. Loh, dia mengaku aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, anakku Hanso. Iya. Terus? Ya dia itu istilahnya dia itu penyampai dari sang sumber itu gitu loh. Tadi katanya dia sang sumber, Hanso. Secepat itu kamu melupakan kalimat yang terlontar dari hidungmu, anakku. Begini. Gimana? Anaknya ayah gimana? Ada TV. TV ini kan tidak bisa bersuara. Dia baru speaker untuk bersuara. Oke. Seperti itulah. Jadi ketika kemudian TV ini mengeluarkan suara, di mana suaranya bunyi kukuruyu, maka TV itu menjadi ayam. Betul, anakku? Tidak begitu. Oh, tidak begitu. Jadi apa Giliran yang analogi dimaksud yang TV? anakku pakai dianalogikan kembali, tidak begitu. Ya, kamu Lalu salah. bagaimana? TV dia gambar aja nih. Dia ingin mengucapkan supaya gambar ini jelas dari speaker itu. Kurang lebih begitu. Oh, begitu. Jadi speaker itu adalah TV. Iyalah, karena speaker bagian dari TV. Oh, begitu. Berarti kulupnya Yesus juga adalah Tuhan. Nah, main lagi ke sana. Nah, Boleh. kulupnya bagian dari Yesus. Bukan begitu, anakku? Bukan begitu? Diskusimu kayak anak kecil, adekku. Aduh, anakku. Tadi anakku mengatakan, kupikir anakku ini udah cerdas loh. Bilangnya speaker itu adalah TV, karena speaker itu bagian dari TV. Lah, kulupnya Yesus itu Tuhan anakku juga. Kulupnya Yesus itu Tuhan anakku juga. Ayah menganalogikan juga. Apakah kulupnya Yesus itu juga adalah Tuhan anakku Henzo? Karena kulupnya itu juga adalah bagian ini untungnya dari diskusi di ranah Yesus. TikTok. Kalau kamu diskusi di ranah nasional atau internasional, kamu bawa kata-kata kulup, bawa kata gitu, itu memalukan dirimu sendiri. Oh, kenapa bisa saya membahas kulup, anakku? Apakah anakku tidak tak sadar bahwa ayah membahas kulup karena Tuhannya anakku punya kulup? Nah, itu di situ. Anakku lupa. Atau anakku mau mengatakan Tuhanku tidak punya kulup, begitu, Hanso? Itu diketawakan. Ayah sudah mencoba untuk masuk ke dunia anak-anak, Hanso. Ayah mencoba untuk menurunkan derajat jadi anak-anak kayak Hanso, menuhankan manusia yang juga sedang bertuhan. Aduh, kayak mana ini anakku Hanso? Ayah harus kayak mana? Kucuk. Menunjukkan kebotolan kamu. Kalau ada yang botol giliran keciduk kalau anakku Hanso menyembah manusia punya kulup, anakku mengatakan ayah ini botol. Aduh, padahal anakku Hanso lah yang toples. Kayak bocil jadinya, bro. Ya, karena gitu yang kuhadapi ini bocil. Dia mengatakan kapal selam itu ikan. Ayah, tengok itu ikannya lucu, besar. Ikannya mengeluarkan asap, ayah. Nah, inilah kamu anakku Hanso. Yesus itu punya kulup tapi dianggap Tuhan. Kapal selam itu punya knalpot tapi dianggap Tuhan. Gimana anaknya Abah ini, anaknya ayah ini mana ceritanya? Kok bisa ada manusia dituhankan? Ayolah anakku Hanzo, cepatlah dewasa supaya otaknya berfungsi. Hanzo anaknya ayah, makin cantik, kepalanya yang besar, isi kepalanya mengecil. Karena semua tuh penjelasannya gimana? Ayo jawab. Gimana? Aku tanya balik. Oh, anakku bertanya.
tangannya kanan semua tuh. Oh Coba kau begitu. jelaskan. Nah, begini cara menjawabnya anakku. Kalau Nah, coba. Tuhannya, dengarkan. Kalau Tuhannya Kristen itu satu katanya, tapi begitu naik ke langit dia duduk di sebelah kanan. Nah, berarti Bapak di sebelah kiri, Yesus sebelah kanan. Begitu ditanya, berarti ada dua Tuhan dalam sebelah-sebelahan. Anakku bilang begini, oh tidak, sebelah kanan itu adalah sebagai kekuasaan. Berarti kalau tangan kanan kekuasaan, berarti kalau dua tangan kanan berarti double-double dong kekuasaannya. Paham enggak anakku Kenzo, Hanzo? Sampai sini? Hah? Paham? Betul. Nah. Allah bertinggi 60 hasta. Nah, kau jelaskan Oh, lagi. oh begitu. Kalau Tuhan itu maha besar katanya anakku, di dalam kitab Roma dikatakan seperti itu, maka kalau Tuhan maha besar, bisa nggak Hans bayangkan kayak mana besarnya kulupnya? Hmm? Nah, 60 hasta itu detail loh. Kalau 60 hasta itu masih belum terlalu besar. Kalau maha besar dan dia berkulup, berarti kulupnya itu mungkin sebesar bumi dengan planet Mars. Gimana anaknya ayah? Udah sembuh? Katanya Tuhan maha besar. Ayah jadi pikiran, kayak mana cara suntiknya itu kalau dia punya kulup besar segitu? Bisa sekampung itu. Di Zuma. Kami orang Kenapa? Kristen. Kenapa anaknya ayah? Makanya Kenapa? ajaran kalian, kita nggak pernah mendebat semua. Paham Iya, nggak? ayah sedang ngajar anak-anak ayah. Kenapa Sudah. anak ayah masih ngotot mempertuhankan dan menganggap manusia itu Tuhan? Ini yang ayah heran. Ini mending Tuhan Yesus yang kamu anggap manusia yang menghapus dosa, ataukah batu yang menghapus dosa? Gigi jawab. Aduh, ini anaknya ayah. Sudah tahu Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kenapa lagi batu zakarnya dianggap Tuhan, anakku? Ya ampun ya Karim. Janganlah kayak begitu. Coba di Ya. YouTube coba kamu lihat. Janganlah. Desak-desakan Cobalah pintu-pintuan. berpikir. Demi apa? Janganlah kayak begitu. Rebutan cium batu aja. Gimana? Itu bisa Iya. menghapus dosamu. Jangan kayak gitu, jangan. Kenapa? Karena Keluaran 29 nomor 14 di situ dikatakan tai sapi juga bisa menghapus dosa. Jangan bahas-bahas gitu. Hapus-hapus dosa jangan. Karena mending orang cium batu daripada orang cium tai sapi anaknya ayah. Ada nggak Mana? orang Kristen melakukan cium tai sapi? Jauh. Ya tapi faktanya di dalam kitabnya Yesus, di dalam kitabnya Yesus Keluaran 29 nomor 14, tai sapi kalau dibakar menghapuskan dosa. Bisa melakukan. Lucu anaknya ayah ini. Lucu. Kalau orang Kristen kagak. Karena orang Kristen itu sudah punya tumbal untuk Dewa Molok, sudah dipersembahkan di tiang salib. Namanya manusia dikorbankan di atas tiang salib gitu. Kalau orang Yahudi menghapus dosa dengan membunuh lembu, dengan membunuh domba, itu Bani Israel. Kalau Bani Paulus dengan membunuh manusia. Beda. Jadi anakku jangan mengatakan, ada nggak orang Kristen membakar tai sapi? Ya tidak, karena orang Kristen mengaminkan persembahan kepada Dewa Molok berupa manusia. Gitu loh anakku. Yang bakar-bakar gitu gimana? Kalau nggak ada itu fitnah. Orang Yahudi, bakar-bakar. orang Yahudi Loh. yang saya katakan anakku. Bukan Yahudi, bro. Artinya kami dengan orang Yahudi punya syariat. Memang kalian bukan Yahudi anakku. Kalian itu penyamar. Tadi mengaku Yahudi roha. Anda lupa anakku. Inilah yang ayah katakan. Anakku kepalanya besar tapi isinya mengecil gitu. Makin tua makin mengecil. Ayah sudah berusaha memberikan obat terbaik, vitamin terbaik
tapi anakku tetap begini. Mungkin sudah takdir gitu ya. Nah, tadi katanya bukan Yahudi, tapi Yahudi Rohaye. Nah, sekarang Yahudi mempersembahkan kurban berupa tai sapi dibakar. Nah, kalau orang Kristen, Bani Paulus mempersembahkan darah anak manusia di atas tiang salib. Itu ajaran Molok, anakku. Ya terserah, itu kan pendapatmu. Bukan pendapat sebagai ayah, aku nasihati anakku yang mempersembahkan darah dan daging manusia. Mantap kan? Nanti aku lagi yang dituduh. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Oke. Ini komal kalian loh ya. Jangan kalian framing Hanzo. Hanzo nggak ngapa-ngapain. Oke, brother. Host, monitor, host. Memang akun Hanzo ini kalau di apa ya? Nanti dituduh selalu. Oh. No kan tuh typingannya tuh. Bro, yang di sini kalian yang terbanyak, nggak mungkin gitu loh. Ngapain juga kita report-report ya toh? Tuh, silakan. Teman-teman monitor dong. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan Wah, Bang sih Mila. Keburu dingin makannya. Keburu gamut. Mana kok sepi? Iya, itu sih Semua mentah. anak TikTok sayang gitu. Ayo dong, yang oten-oten yang di bawah jangan kejang-kejang dong, pakai main report-report. Malah rungkat. Gue tanya dulu. Kenapa besok enggak ya? Tiduran gua. Rungkat. Anak gurun dah. Enggak tahu. Kepental. Kepental. Kepental gurunda. Assalamualaikum Ini warahmatullahi apa bukan wabarakatuh, Ustaz. Hanzo pelakunya. Kalian jangan seujun lah. enggak Henzo. Gak ada kayak gitu. Aku juga sering kayak gitu ala. Kita Oke, apa ini ya, bro? udah Henzo ini. Wah, udah Kita ini kan di Al-Quran juga betul ya. Yang terdekat sahabat dengan Muslim adalah orang Nasrani, gitu. Kita saling hargai lah, bro. Henzo Apa, pakai apa sih Kenzo? kok suaranya kecil banget ya? Gak ada Nggak jelas suaranya suaranya. Kenzo gak ada suaranya Kenzo gak ada suaranya Kenzo. Iya, ini kita diskusi. Udah masuk ke jam ke-13, jam 13 jam udah. Diskusi di Makanya situ bukan menyatakan di dalam Bible pun Bapak sendiri mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Allah. Nah, coba Bapak buktikan seperti yang tadi gitu kan. Saya lagi baring ini, silakan Pak. Mana buktinya? Yang itu. Tetap bro nggak berani gitu, kan repot. Wah, ada Bang Suman nih.
Lanjut Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman hadir kembali. Tepuk tangan anak-anak. Pelajaran kita hari ini adalah apakah anakku adalah Tuhanku, gitu ya. Jadi tema kita yang sudut paling belakang dilap dulu, ingusnya dilap dulu sebelum ayah memberikan materi, ya. Ya, dilap. Nah, celananya dinaikin tuh, melorot tuh. Ya, oke. Udah, kita mulai sekarang ya. Kita mulai. Yang paling tahu tentang Yesus